Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar secara mandiri. Sekolah masih belum buka, kalian pasti rindu akan sekolah. Jangan khawatir, kalian tetap akan belajar walaupun tetap di rumah. Masih ingat kan protokol kesehatannya? Hayo, apa saja? 1. Tidak lupa pakai masker. 2. Sedia hand sanitizer kemana-mana. 3. Tetap jaga jarak. 4. Sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Jangan lupa diterapkan ya anak-anak. Baik, kita sekarang masuk ke pembelajaran tematik. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran 1. Coba ayo amati gambar berikut ini. Nah, apakah kalian tahu bagaimana pohon-pohon itu bisa bertambah banyak? Iya, betul. Tanaman juga mengalami perkembangbiakan dan pertumbuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan dan pertumbuhan tanaman. Perkembangbiakan tanaman itu ada 2 jenis, yaitu pertama alami, yang kedua buatan. Apa bedanya? Apakah kalian tahu? Yuk coba lihat. Nah, perkembangbiakan alami itu adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa adanya bantuan manusia. Nah, misalnya seperti biji, tunas, umbi, dan spora. Perkembangbiakan biji maksudnya yaitu tanaman tumbuh melalui biji. Jadi, secara alami dari biji tersebut kemudian tumbuh menjadi lebih besar. Nah, contohnya seperti buah mangga, buah jeruk, dan semangka. Yang kedua adalah perkembangbiakan tunas. Jadi, ada cocor bebek, kemudian ada pisang, bambu, dan juga ada lagi misalnya seperti pohon kelapa. Nah, yang ketiga yaitu perkembangbiakan umbi. Perkembangbiakan umbi ini terjadi di dalam tanah. Misalnya seperti wortel, bawang, singkong, dan bakung. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan tanaman buatan. Perkembangbiakan tanaman buatan ini ialah perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Misalnya seperti mencangkok. Nah, seperti di gambar ini. Coba amati gambar daun berikut ini. Daun apakah ini? Iya, betul. Daun yang pertama ini adalah daun cocor bebek. Bagaimana cara perkembangbiakannya? Iya, dengan cara tunas. Nah, daun yang kedua ini adalah daun mangga. Nah, bagaimana caranya berkembang biak? Betul, dengan cara biji. Jadi, dari biji tumbuh menjadi pohon yang lebih besar. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar. Jadi kita mau membuat prakarya sekaligus kita belajar mengenal bentuk dan warna daun pada setiap tumbuhan yang berbeda-beda. Caranya, lakukan langkah-langkah kegiatan seperti berikut ini. Pertama, bentuk kelompok yang terdiri atas 5 orang siswa. Atau kalian bisa melakukan sendiri di rumah dengan bimbingan orang tua. 2. Diskusikan bersama kelompokmu hal-hal berikut. A. Bahan dan alat yang diperlukan. B. Jumlah daun yang akan dikumpulkan. C. Banyak daun yang harus dikumpulkan oleh masing-masing anggota kelompok. 3. Upayakan daun yang diambil adalah daun yang sudah kering dan terjatuh. Hal ini dilakukan agar tidak merusak tanaman.
ambil daun kering lebih banyak untuk kegiatan selanjutnya. 4. Setelah mengumpulkan bahan, siapkan media untuk menempel dan bahan lainnya yang diperlukan. Sebaiknya daun kering dilaminasi atau dilapisi dengan isolasi supaya lebih tahan lama. Yang kelima, setelah ditempel, berikan keterangan nama tumbuhan dan cara berkembang biak. Yang keenam, berikan identitas kelompok pada lembar paling awal. Berikan hiasan agar laporan koleksi daun kering tampak lebih menarik. Jadi nanti daunnya kalian tempel, lalu kalian beri keterangan. Contoh, yang pertama misalnya kalian menempel daun mangga, nama tanamannya adalah pohon mangga. Lalu cara berkembang biaknya dengan biji. Lalu kalian menempel lagi daun cocor bebek misalnya. Nah, kalian beri nama tanaman cocor bebek, cara berkembang biaknya dengan tunas. Nah, kalian bisa tambahkan daun-daun lain yang ada di sekitar kalian. Setelah kamu mengenal berbagai jenis tumbuhan dari pengamatan daun, selanjutnya lakukan kegiatan berikut. Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik. Nah, ini adalah contoh karya seni yang menggunakan daun. Jadi, kalian menghias gambar yang sudah jadi menggunakan tempelan-tempelan daun kering. Itu disebut dengan kerajinan mozaik. Bagaimana cara membuat kerajinan mozaik ini? Ikuti langkah-langkah berikut ini. 1. Ambillah beberapa helai daun kering. 2. Robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. 3. Tempelkan potongan daun tersebut pada gambar berikut ini. Nah, di sini contohnya adalah gambar bunga. Kalian bisa membuat gambar yang lain. Kalian tinggal tempelkan potongan daun yang sudah kalian potong kecil-kecil. Nah, itu cara membuat kerajinan mozaik dari daun yang sudah kering. Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar berikut ini. Nah, ini dari biji-bijian ya anak-anak, kalau yang tadi dari daun. Nah, kalian bisa praktekkan di rumah masing-masing. Sekian pembelajaran hari ini, tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan bersama orang tua. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.